Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama mata kuliah PBO untuk pertemuan 9 mengenai Java GUI. Bahasan materi yang akan disampaikan sebelum masuk ke membuat Java GUI-nya, kita harus mengenal apa itu event handling, lalu baru kita masuk ke Java GUI. Jadi apa itu event handling? Sebelum mengetahui apa itu event handling, kita harus mengetahui dulu apa itu event. Jadi event adalah peristiwa perubahan keadaan suatu objek. Biasanya terjadi karena interaksi antara si user dengan komponen GUI-nya. Contohnya misalkan pada saat button diklik, kita menggerakkan mouse, masukkan karakter melalui keyboard, memilih item pada sebuah drop-down list, lalu men-scroll sebuah page, dan lain sebagainya. Lalu event handling itu sendiri adalah mekanisme yang mengontrol suatu event dan menentukan apa yang harus dilakukan jika suatu event tersebut muncul. Mekanisme ini digunakan untuk membuat program berbasis event-driven, seperti applet, aplikasi Java GUI, dan aplikasi web. Java sendiri menggunakan Delegation Event Model, atau disingkat dengan DEM, dan juga menerapkan Observer Pattern sebetulnya, untuk menghandle suatu event. Apa saja komponen di dalam DEM tersebut? Yang pertama ada event source, lalu ada event object itu sendiri, dan event listener. Pada event source, awalnya dia akan melakukan register listener. Dalam hal ini adalah si komponen event listener ini. Lalu, yang kedua, event source nantinya akan mengenerate suatu event object yang akan di-trigger oleh user. Lalu si event listener akan mendengarkan dan menerima notifikasi bahwa telah terjadi suatu event. Selanjutnya, si event listener akan menginvoke terhadap event method. Jadi, si event listener nanti akan memanggil suatu event method. Jika dianalogikan, di sini sebuah tombol, ada sebuah tombol, click me. Pada saat si user men-trigger dengan mengklik tombol tersebut, menghasilkan suatu event klik, maka si event listener akan bereaksi dan menjalankan sebuah event method yang menghasilkan suara beep. Jadi, saya ulangi bahwa di dalam DEM komponennya adalah event source, ya. Ini merupakan sebuah objek yang berperan, ya, kalau di observer pattern dia berperan sebagai subject atau publisher yang statusnya atau state-nya itu berubah dan dia akan menghasilkan sebuah event yang di-trigger oleh si user. Lalu ada si event itu sendiri atau event object. Ini dia membungkus perubahan status pada si event source-nya. Jadi melalui event ini, event object, nanti kita akan bisa mengakses si event source-nya. Lalu ada event listener. Ini merupakan objek atau berperan sebagai observer-nya kalau di observer pattern atau sebagai subscriber. Komponen ini akan menerima notifikasi. Sehingga mekanismenya di DEM, si event source dia akan mendelegasikan tugas untuk menghandle suatu event kepada event listener. Selanjutnya, si event listener akan memanggil atau menginvoke event method tersebut. Kalau di dalam script Java-nya, kode Java-nya, di sini event source adalah sebuah button. Lalu pada saat dia melakukan register listener, ini menggunakan metode addActionListener. Ini sudah ada metode tersebut, ya. Lalu kita masukkan parameter this ini mengarah ke kelas beeper yang bertindak sebagai si event listener. Karena dia mengimplement interface action listener-nya. Selanjutnya, pada saat user mengklik si button, akan timbul suatu event atau peristiwa, maka si event listener sendiri dalam hal ini adalah kelas beeper,
akan bereaksi terhadap event tersebut dan menginvoke atau memanggil event method. Dalam hal ini adalah method action perform dengan parameter action event A. Selanjutnya, si action perform ini akan menjalankan suara beep. Oke, sekarang kita mencoba untuk menulis program sederhana berbasis event driven di Java. Secara umum ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan komponen kontrol Java-nya sebagai subject atau publisher, atau di dem-nya itu sebagai event source-nya. Yang kedua, menyiapkan listener-nya dengan mengimplement interface yang sesuai agar bisa menerima tipe event yang diharapkan. Yang ketiga, meregister dan men-register listener jika diperlukan sebagai penerima notifikasi suatu event. Dan terakhir, kita akan menuliskan statement-statement yang harus dilakukan pada event method atau handler event-nya. Seperti ini kurang lebih tampilannya. Kita akan membuat sebuah frame dan di dalamnya terdapat sebuah button dengan label click me. Di sini pada saat user menekan atau mengklik tombol click me, maka akan muncul event click dan akan tampil di layar konsolnya tulisan tombol diklik. Seperti apa? Source code Java-nya berada di kotak merah, mulai dari baris 1 sampai 2. Pada saat kita mendevelop aplikasi berbasis GUI di Java, kita biasanya akan membutuhkan package java.awt dan javax swing. Lalu yang baris ketiga, kelas mouse GUI ini akan mengimplement action listener. Jadi artinya di sini mouse GUI dia akan berperan sebagai listenernya. Lalu konstruktor di sini terdapat konstruktor di mouse GUI yang akan mendeklarasikan komponen-komponen GUI-nya seperti JFrame, ada JButton-nya dengan label click me. Lalu button yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Si button yang berperan sebagai si subjeknya, dia akan mendaftarkan atau meregister listener dengan metode add action listener dan menambahkan listenernya this. Di sini merujuk ke si mouse GUI karena dia berperan sebagai listener. Selanjutnya di baris ke-8 hanya setting tampilan frame-nya. Frame.setSize ini menampilkan width dan height-nya, setting width dan height-nya. Lalu ini tidak kalah penting karena frame ini sebagai basis dari atau layer paling bawah dari kontrol-kontrol di atasnya. Dan di sini kita membutuhkan button di atas si frame-nya, maka kita harus menambahkan si button tersebut di atas frame-nya dengan metode add pada frame. Di frame.add kita tambahkan kontrolnya adalah button. Selanjutnya dari frame.setVisibleTrue ini agar si frame-nya nanti tampil di layar. Lalu berikutnya, karena kita mengimplement action listener di mouse GUI-nya, di kelas mouse GUI, maka kita harus secara otomatis harus mengoverride ya. Kita wajib mengoverride metodenya. Metode di sini dia berperan sebagai si event method. Action perform adalah sebuah event method atau handlernya dengan parameter action event A. Apa di sini yang kita tuliskan statementnya adalah mengeprint ke konsol ya, berupa tombol diklik, tulisan tombol diklik. Jadi pada saat nanti user ingin mengklik tombol, maka akan muncul sebuah tulisan di layar tombol diklik seperti ini. Lalu kita jalankan menggunakan kelas tesnya. Di sini kita menginstansiasi kelas mouse GUI-nya, objek dari kelas mouse GUI, dan akan tampil seperti ini. Oke, beberapa catatan terkait event driven di Java. Sebetulnya si source object yang tadi mungkin button ya, ataupun komponen lainnya, itu bisa saja mengenerate satu atau beberapa event. Ya.
bisa mengenerate satu atau beberapa event. Lalu satu atau beberapa listener itu juga bisa didaftarkan oleh satu source object seperti ini. Jadi event listener di sini ini bisa kita daftarkan ke satu source object atau si event source-nya. Gitu juga listener-nya. Sebuah listener, ini kita bisa mendeklar satu atau beberapa handler atau event method. Jadi di dalam satu event listener, kita bisa mendeklar satu atau beberapa event method. Contohnya di sini Java ada beberapa ya model standar yang sudah diberikan. Seperti JCheckbox, ini semacam checkbox. Tampilan GUI-nya ini bisa menghasilkan baik itu action event dan item event. Di mana saat user melakukan checklist atau men-uncheck si checkbox-nya. Nah, lalu si interface listener yang terkait diantaranya adalah si action listener dan juga si item listener. Ya, di sini bisa dibuktikan bahwa sebuah source object yang kita anggap di sini sebagai sebuah JCheckbox, dia memiliki bisa saja memiliki atau bisa kita meregister action listener dan item listener. Kita bisa meregister kedua listener tersebut. Nah, di masing-masing listener juga ternyata bisa kita tambahkan beberapa event handler. Tapi untuk di sini hanya satu ya. Event handlernya atau event methodnya adalah si action perform untuk si action listener, sedangkan untuk item listener adalah item state change. Lalu contoh lain seperti komponen JText area or JLabel, ini semua masih ada di package swing. Ini juga bisa menghasilkan event, mouse event, ataupun juga key event. Pada saat user mau menekan, mengklik, menggerakkan atau mengeluarkan mouse-nya ya, tidak di dalam posisi area atau label tersebut, maksudnya excited mouse, maka kita juga bisa mendaftarkan beberapa listener kepada si komponen tersebut. Di mana di sini ada mouse listener dan juga ada key listener kita bisa gunakan. Sedangkan di sini juga contoh bahwa si satu listener bisa terdiri dari beberapa handler atau beberapa event method seperti mouse press ya. Ini event methodnya untuk si mouse listener. Yang kedua ada mouse enter ya. Ini handler yang keduanya. Jadi berlaku ya yang statement terakhir ini. Sebuah listener bisa mendeklar satu atau beberapa handler. Ini terbukti di sini. Baik, untuk slide kali ini kita akan mencoba untuk menulis program yang menggunakan multi listener. Jadi di sini terdapat sebuah frame rencananya dan ada dua buah tombol di dalam frame tersebut, button say dan button silence. Di sini saya ingin mendaftarkan si button say ini agar memiliki dua buah listener. Sedangkan untuk yang button silence cukup satu saja. Jadi pada saat saya mengklik si button say, dia akan muncul dua tampilan, dua output seperti ini karena ada dua listener yang mendengarkannya. Dan di masing-masing listener dia akan menjalankan sebuah event method. Jadi ada dua event method yang akan dijalankan bersamaan pada saat saya mengeklik tombol say. Tapi berbeda dengan pada saat saya mengklik tombol silence. Ini seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Dia hanya memiliki satu listener atau satu action listener di sini. Seperti apa? Di sini yang pertama saya akan menyiapkan objeknya dulu ya. Objek subjeknya di sini adalah tentu saja si button say dan button silent sini. Dia berperan sebagai subjeknya. Lalu untuk listenernya saya gunakan yang pertama, listener pertama saya beri nama multi listener. Yang kedua
adalah here listener. Ini ada di kelas terpisah yang juga mengimplement action listener. Di dalamnya otomatis harus mengoverride method action perform yang merupakan event method. Makanya untuk membedakannya dengan multi listener, saya tambahkan di sini keterangan bahwa kalau metode ini dijalankan, ini berasal dari here listener. Jadi akan ketahuan nanti. Oke, mulai dari baris kelima ya, untuk public class multi listener, ini juga mengimplement action listener. Di sini saya mendefine-nya di dalam si constructor multi listener, mendefine GUI-nya di dalam constructor multi listener-nya. Sini saya siapkan JFrame-nya dengan judulnya atau labelnya multi listener, nanti akan tampil seperti ini, multi listener. Lalu di sini saya frame.set default close operation supaya tombol X ini bekerja. Pada saat saya pilih tombol X, maka aplikasi akan berhenti, program akan berhenti. Lalu di sini saya mendeclare button say yang menginstansiasi sebuah JButton dengan tulisan atau label say. Tampilannya akan seperti ini nanti. Lalu juga ada button silent yang saya beri label silence sekali di sini. Ini hanya untuk membedakan labelnya. Di sini hanya setting tampilan ya. Frame.set layout saya menggunakan grid layout. Ini 1,2 artinya satu baris dan 2 kolom. Ya. Jadi di sini kan hanya ada satu baris di dalam frame, tetapi terdiri dari 2 kolom. Kita harus melakukannya, nanti akan kita pelajari masalah layout setelah ini. Jadi kita sekarang fokus ke masalah handler dulu, event handlingnya dulu. Selanjutnya saya set size-nya untuk frame-nya 200x200, lalu saya tambahkan di sini kontrol button say-nya dan button silent-nya di atas si frame-nya. Dan di sini bisa terlihat bahwa si button say saya meregister 2 buah action listener. Yang pertama, saya mendaftarkan listener untuk multi listener pada button say di sini. This ini merujuk ke multi listener. Lalu yang kedua, saya menggunakan listener new here listener di sini. Ya. Saya mendaftarkan si objek here listener di sini. Jadi ada 2 listener pada button say. Lalu yang button silent saya cukup 1 seperti biasa. Yang merujuk ke si multi listener. Nanti event methodnya si multi listener ini adalah si action perform yang di dalamnya. Di dalam kelas multi listener. Dia akan menampilkan seperti ini. i.getAction command ini adalah nanti akan tampil dia say ya, atau silent sekali labelnya itu actionnya. Terus dia dari ini tampilkan apa adanya dari multi listener. Karena ini adalah event method dari si multi listener. Dari listener, multi listener. Oke, selanjutnya saya tinggal menjalankan di main methodnya new multi listener ini. Dan pada saat saya mengklik sebuah tombol di dalam button say ini, maka akan muncul 2 tampilan. Ya, here listener, say dari here listener dan say dari multi listener. Artinya apa? Ini pada saat saya klik tombol say, dia akan dijalankan 2 event method yang berasal dari action listener, multi listener dan si here listener secara bersamaan. Begitu pula pada saat saya mengklik tombol silent sekali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dia hanya menjalankan silent sekali ya, ini action command-nya dari multi listener ini ya. Dia hanya menjalankan yang ini. Yang event method ini. Yang dari multi listener. Ya, ini membuktikan bahwa kita juga bisa mendaftarkan lebih dari 1 listener pada sebuah event source atau source object. Baik, untuk lebih memahami bagaimana listener bekerja, sebenarnya
Di sini ada beberapa metode lain ya dalam mengimplement listener agar teman-teman nanti nggak bingung. Yang pertama, kita bisa menggunakan internal class yang mengimplement listener interface, sama seperti yang sebelumnya ya. Tetapi di sini hanya ada satu internal class yang mengimplement listener interface untuk semua event source yang ada. Jadi misalkan ada beberapa button ya, event source-nya. Nanti ke semua button tersebut akan diarahkan atau akan menggunakan listener yang sama, yaitu internal class tertentu nanti. Nah, bagaimana membedakannya di dalam internal class-nya nanti? Di event metodenya biasanya akan menggunakan semacam percabangan, entah if else atau switch case. Dan untuk menseleksi dari mana event tersebut berasal, biasanya akan digunakan metode bantuan. Dalam hal ini adalah kita di sini adalah event get source ya, untuk mengetahui dari mana si event tersebut berasal. Begitu juga kita juga bisa menggunakan i.getActionCommand. Dimana kalau untuk ini kita akan mendapatkan nama event source-nya. Seperti itu. Baru nanti di masing-masing percabangan apa yang harus dilakukan, statement apa yang harus dilakukan, atau tugas apa yang harus dilakukan. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menggunakan anonymous inner class. Di sini mungkin program akan lebih sedikit, lebih pendek. Karena secara langsung si inner class ini, anonymous inner class ini akan kita gunakan, akan kita define pada sebagai parameter variabel pada saat kita register listener. Misalkan kita menggunakan add action listener, nanti parameternya langsung kita gunakan, kita masukkan si anonymous inner class-nya. Yang tentu saja dia mengimplement si listener interface. Lalu yang ketiga, ada internal class juga, mirip seperti yang pertama, cuma di sini kita gunakan untuk masing-masing event source yang ada. Jadi masing-masing event source akan menggunakan beberapa internal class tersendiri, ya, yang tentu saja akan mengimplement listener interface masing-masing internal class-nya. Jadi ada beberapa internal class. Kalau yang satu ini hanya ada satu internal class, ya. Kalau yang metode yang ketiga ini masing-masing event source-nya, masing-masing button, misalkan nanti akan menggunakan internal class yang berbeda. Seperti apa? Mari kita lihat untuk yang cara pertama. Di sini bisa kita lihat ada sebuah frame nantinya. Sebuah frame dengan dua buah button di dalamnya. Di sini saya beri nama button 1 dan button 2. Pada saat button 1 diklik akan muncul semacam message dialog yang bertuliskan button 1 diklik. Begitu juga kalau saya klik button 2 akan muncul button 2 diklik, seperti itu. Di sini saya hanya menggunakan satu kelas, yaitu kelas listener 1. Di sini di constructor-nya saya mendefine GUI-nya, ya, mendeklarasikan dan mendefine GUI-nya, menginisialisasi GUI-nya. Nah, di sini terlihat bahwa saya hanya menggunakan sebuah listener, yaitu our listener. Our listener yang merupakan variabel referensi untuk objek simple listener. Di sini yang saya maksud sebagai simple listener yang mengimplement action listener-nya. Jadi ini berperan sebagai si listener terhadap baik untuk button 1 dan button 2. Jadi terlihat di sini bahwa button 1 dan button 2 pada saat mendaftarkan listener-nya menggunakan listener yang sama, yaitu our listener. Terus bagaimana membedakannya? Kita lihat di event methodnya, di dalam action perform-nya. Akan terlihat kita sebelumnya akan menseleksi menggunakan bantuan si event object untuk mendapatkan nama event source-nya. Nanti akan disimpan di variabel button name. Lalu melalui si button name ini akan digunakan untuk menjalankan perintah-perintah berikutnya. Kalau dia button 1, maka akan ditampilkan show message dialog yang bertuliskan button 1 diklik. Begitu juga kalau button name-nya adalah button 2. Nanti akan muncul dialognya button 2 diklik. Seperti itu.
Selanjutnya untuk yang metode yang kedua, kita menggunakan anonymous inner class. Ini secara langsung kita gunakan sebagai parameter variabel pada saat kita menggunakan metode register listener. Misalkan di sini masih sama, keluaran GUI-nya juga sama, programnya juga sama. Yang saya rubah di sini hanyalah saya menghapus inner class ya, yang tersendiri tadi, dan saya langsung embed menjadi sebuah anonymous inner class pada masing-masing event source-nya, baik button 1 maupun button 2. Jadi button 1 pada saat saya register listener, langsung saya tambahkan di sini parameter anonymous inner class-nya, sebuah action listener, sebuah object action listener, yang tentu saja dia akan di dalamnya ada event method yang menjalankan perintah untuk menampilkan message dialog bertuliskan button 1 big-click. Itu juga untuk yang button 2, pada saat saya meregister listener, sini parameternya saya menggunakan juga new action listener, dan terdapat event method action perform yang menampilkan message dialog bertulisan button 2 big-click. Seperti itu. Tampilan program dan hasilnya juga akan sama. Selanjutnya untuk yang cara ketiga, saya menggunakan internal class sama seperti yang cara yang pertama, hanya saja di sini interclass-nya sesuai jumlah event source-nya. Jadi kalau di sini saya menggunakan dua button, ya, event source-nya ada dua button di sini sebagai event source, button 1 dan button 2. Jadi untuk masing-masing button saya mendeklarasikan private class inner class-nya, internal class-nya. Di sini untuk button 1 saya buat button 1 listener dan juga mengimplement action listener. Untuk button 2-nya saya menggunakan button 2 listener yang juga mengimplement action listener. Nantinya di button 1 action listener, add action listener, saya akan menambahkan si objek button 1 listener yang bersesuaian ya. Begitu juga untuk yang button 2 saya akan menambahkan objek listenernya yaitu button 2 listener, yaitu yang ini. Masing-masing si listenernya nanti juga akan menjalankan event metodenya masing-masing. Untuk yang button 1 listener, event metodenya adalah si action perform yang akan menjalankan message dialog menampilkan button 1 big-click. Yang button 2 listener akan menjalankan event method yang di dalamnya terdapat perintah menampilkan message dialog dengan tampilan button 2 big-click. Oke, selanjutnya di sini saya tampilkan sebuah tabel yang berisi daftar komponen dan listener pasangannya untuk masing-masing komponen. Contohnya button, di sini kita menggunakan default listener terkaitnya ada action listener, ada chain listener, dan item listener. Ini harus secara tepat digunakan pasangan-pasangannya antara komponen dengan default listener terkaitnya, supaya bisa jalan dengan baik ya, pada saat teman-teman mendevelop aplikasi GUI. Lebih lengkapnya bisa dilihat di link berikut, dan cara penggunanya juga ada di situ. Selanjutnya yang tidak kalah penting, masalah aturan di event listener ya. Yang pertama, bahwa semua programmer yang mendevelop aplikasi GUI di Java ya, itu pasti akan berhadapan dengan beberapa thread. Yang pertama itu adalah initial thread. Ini adalah thread yang akan dieksekusi pada saat aplikasi dijalankan pertama kali ya di main. Biasanya ini namanya main thread ya. Lalu yang kedua ada event dispatch thread. Nah, ini biasa disingkat dengan EDT, event dispatch thread, di mana semua event handling itu dieksekusi di thread ini. Jadi semua kode yang berinteraksi dengan swing komponen ya, itu pasti harus berada di dalam thread ini. Itu yang harus teman-teman ketahui. Selanjutnya ada worker thread. Worker thread ini biasa disebut sebagai background thread. Biasa kita melempar ke thread ini kalau kita butuh mungkin semacam tugas yang membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Jadi supaya nanti tidak mengganggu
si tampilan GUI-nya ya, supaya nggak terlihat tidak responsif dan sejenisnya, kita bisa lempar tuh nanti ke worker thread. Seperti itu. Lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan mungkin di bagian multi threading di pertemuan berikutnya. Tapi yang harus diingat bahwa di sini semua event listener ya harus menjalankan apa yang ada di dalam event methodnya itu harus secara cepat. Karena semua update GUI-nya semuanya ya, tampilannya pada saat si Java menampilkan tampilan GUI-nya dan semua metode-metode terkait event listening methodnya itu semua dieksekusi di thread yang sama, yaitu EDT. Jadi kalau ada tadi pekerjaan yang berat, maka nanti biasanya akan menghasilkan semacam GUI-nya itu nanti unresponsive ya. Seperti mungkin bisa patah-patah tampilannya atau bahkan seperti tidak respon. Jadi kalau mau butuh operasi yang cukup lama ya dan mungkin berat ya, itu bisa dilempar ke thread lain ya, contohnya tadi worker thread. Sekarang setelah mengetahui terkait masalah event handling di Java yang menggunakan delegation event model, selanjutnya kita akan melihat bagaimana struktur aplikasi Java GUI. Di sini contohnya terdapat sebuah aplikasi GUI sederhana yaitu stopwatch, aplikasi stopwatch. Di sini sebuah frame ya. Lalu ada 3 tombol atau button, start timing, stop timing, dan exit. Ada 3 buah label dan 3 buah text field di sini. Selanjutnya kalau lihat wireframe-nya, mungkin di sini yang paling bawah adalah si frame atau kita sebut sebagai kontainer. Terkadang kita juga menyebut sebagai kontainer. Lalu di atas si kontainer atau di atas frame-nya kita bisa menambahkan kontrol-kontrol seperti ini. Yaitu tidak lain adalah bisa button, bisa text field. Jadi sebuah aplikasi Java GUI ini terdiri dari yang pertama ada si frame-nya itu sendiri atau kontainer untuk menampung komponen GUI lainnya. Contoh kontainer bisa kita gunakan di Swing, itu ada JPanel, ada JFrame, ada JWindow. Lalu ada control. Jadi adalah komponen Java GUI juga yang berada di atas frame atau si kontainernya ini. Di mana nantinya biasanya user berinteraksi dengannya. Bisa dalam bentuk JTextField, JLabel, JButton, atau JCombo Box, dan lain-lain. Jadi keduanya, baik itu si frame, container, dan control, itu semuanya ingat ya, adalah objek. Jadi pasti dia punya property dan punya method, punya behavior. Jadi property dari si frame atau container dan control itu nanti akan menentukan kondisi dari sebuah frame atau control. Biasanya kita bisa set name atau get name-nya, caption-nya, size, misalkan color, posisinya, dan isinya ya, kontennya. Seperti itu. Lalu juga ada metodenya, ya, karena dia adalah objek ya. Objek kan membungkus si properti dengan metodenya di dalamnya. Lalu dia punya built-in prosedur yang bisa dipanggil untuk melakukan sebuah aksi untuk merubah atau menentukan properti dari objek tertentu. Selanjutnya juga ada event method. Event method ini adalah metode yang berkaitan dengan objek atau kontrol tertentu. Metode ini akan dieksekusi ketika suatu event terjadi. Ini sebelumnya sudah digunakan di slide sebelumnya pada saat teman-teman tadi melihat bagaimana event handling bekerja. Ya, merupakan bagian daripada DEM, Delegation Event Model di Java. Lanjutnya, di aplikasi Java GUI, kita akan selalu menggunakan 2 package utama, yaitu AWT dan Swing. Baik, sekarang kita akan mencoba menggunakan JFrame yang merupakan top level container.
Jadi sebetulnya Swing itu menyediakan 3 top level container class, diantaranya JFrame, JDialog, dan JApplet. Yang harus diingat, untuk tampil di layar, setiap komponen GUI harus menjadi bagian dari struktur di mana top level container menjadi lapisan dasarnya. Seperti misalkan button itu tidak bisa dia berdiri sendiri tanpa ada si JFrame di bawahnya, gitu. Tanpa dia berada di atas JFrame-nya. Begitu pula komponen-komponen GUI lainnya seperti tag field itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada si JFrame di bawahnya. Selanjutnya, setiap komponen GUI hanya bisa dimuat satu kali saja dalam kontainer. Yang ketiga, setiap top level container memiliki content pane secara default. Nantinya setiap content pane itu akan menggunakan layout manager. Ini yang bertugas untuk mengatur tata letak dari si komponen-komponen GUI. Entah itu nanti text field, button, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menggunakan beberapa layout manager di dalam satu content pane. Nah, kadang kita sebutnya juga sebagai nested layout. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan menu bar nantinya pada top level container. Tapi perlu diingat bahwa posisi menu bar ini ada di luar content pane. Nah, di sini kalau digambar ada contoh sebuah frame dengan judul top level demo yang disebut sebagai content pane itu seperti ini, yang warna coklat muda, sedangkan yang di atasnya seperti warna hijau muda ini adalah posisi menu barnya. Jadi satu level ya antara content pane dengan menu bar di satu level. Kalau di slicing, ini bentuknya seperti ini, di paling belakang itu ada frame, lalu di atasnya ada menu bar dan content pane. Nanti di atas content pane ini baru kita bisa menambahkan komponen-komponen GUI lainnya atau kontrol-kontrol GUI lainnya. Secara struktur pohon seperti ini, paling bawah top level kontainernya adalah JFrame. Lalu di atas JFrame ini selevel ada menu bar dan content pane. Nah, terlihat di sini kan bahwa menu bar satu level dengan si content pane-nya. Lalu setelah content pane baru di sini akan kita tambahkan mungkin kontrol-kontrol GUI lainnya seperti JLabel, text field, dan lain sebagainya. Nah, untuk layout manajernya yang digunakan oleh si content pane, AWT dan Swing class ini menyediakan beberapa kelas, diantaranya border layout, box layout, ada card layout, ada flow, grid back, grid layout, group layout, dan spring layout. Tidak semuanya nanti akan disampaikan, mungkin hanya beberapa seperti flow layout, lalu ada grid layout dan grid back layout nanti yang akan kita contohkan. Selanjutnya dari bagaimana kita mengakses si content pane pada sebuah frame. Caranya adalah dengan menggunakan metode get content pane pada objek frame atau JFrame. Lalu untuk mengakses layout manajernya gimana? Kita tinggal menambahkan metode get layout setelah kita menggunakan get content pane di atasnya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi get content pane, kita untuk mendapatkan content pane, baru setelah content pane kita mau mendapatkan layout manager, kita menggunakan metode get layout setelahnya. Nah, di sini terlihat bahwa sebetulnya JFrame itu menggunakan default layoutnya adalah border layout. Jadi tanpa kita definisikan, si JFrame itu akan menggunakan layout manager itu border layout. Nah, lalu bagaimana kita melakukan setting layoutnya? Kita ingin mengganti awalnya tadi border layout defaultnya si JFrame, kita ingin mengganti menjadi layout manager lainnya, itu dengan metode set layout di sini. Set layout baru nanti di sini jenis layout manajernya. Seperti di sini grid layout, di sini 2,3 adalah baris dan kolom. Jadi ada 2 baris dan 3 kolom. Selanjutnya untuk set size ini untuk menentukan lebar dan tinggi dari si frame tersebut. Lalu metode set visible true ini untuk menampilkan si frame pada layar. Karena default dari metode ini dari si frame tersebut adalah false ya. Jadi tidak tampil. Jadi harus secara eksplisit kita gunakan set visible-nya ini true seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan si layout manager grid layout. Jadi aturannya pada grid layout, jadi nanti layout nanti akan berbentuk seperti grid ya.
karena di awal kita akan menentukan baris dan kolom. Nanti akan membentuk seperti sel-sel seperti itu. Nah, di sini caranya di awal kita harus menentukan berapa jumlah row-nya, berapa jumlah kolomnya. Mungkin kita ingin menampilkan seperti ini. Kalau di sini berarti kita pakai 2 baris dan 3 kolom. Di sini kita pertama kali di baris ke-7 kita melakukan setting layout-nya menggunakan grid layout. Grid layout-nya ini nanti akan menggunakan 2 baris dan 3 kolom. Jadi content pane itu nanti seolah-olah akan kita garis membentuk 2 baris dan 3 kolom seperti ini. Lalu kita menentukan size dari si frame-nya. Di sini saya menggunakan rencananya akan menambahkan button, tapi di sini saya menggunakan array ya, dengan panjang 4, jadi ada 4 objek button nanti. Lalu juga rencana akan ditambahkan text field, ada 2 text field. Ini terpisah, ada txt1 dan txt2. Di sini di konstruktornya saya menambahkan default labelnya untuk txt1 adalah text field 1. Ini ada width-nya, ini adalah width-nya, width dari si text field-nya. Tapi akan percuma kalau kita menggunakan width ini pada grid layout, karena seperti yang aturan pada grid layout ya, bahwa lebarnya si komponen itu nanti akan mengikuti si sel. Jadi nanti jangan bingung kenapa sudah di set width di masing-masing komponen tapi kok nggak berubah-berubah. Ternyata kita menggunakan layout manager grid layout. Selanjutnya di sini baru saya menambahkan menggunakan perulangan. Jadi ada 4 button ditambahkan masing-masing. Dia mulai dari yang grid 0, baris ke 0 dan kolom ke 0, mulai dari sini. Selanjutnya setiap baris dihabiskan dulu ya secara horizontal, setiap baris. Ini baris ke 0, kolom ke 1, terus baris ke 0, kolom ke 2. Berikutnya juga seperti itu. Baris ke 2 ya. Baris kedua, baris ke 1 indeksnya. Lalu berlanjut ke kolom berikutnya di baris ke 1. Sini kebetulan yang baris di sini sudah menggunakan text field. Ya, di sini sudah menggunakan text field ya. Text 1 dan text 2. Jadi, seperti ini. Gampang kalau yang grid layout. Selanjutnya untuk flow layout. Jadi aturannya kalau pakai flow layout, ini setiap komponen kontrol ditambahkan ya mulai dari kiri ke kanan untuk setiap barisnya. Lalu juga layout ini bergantung terhadap lebar dan tinggi dari si kontainer, dari si frame-nya. Size dari si frame-nya ini sangat bergantung. Jika lebar komponen ini lebih besar dibandingkan lebar dari si frame-nya, maka dapat dipastikan bahwa nanti kalau kita ingin menambahkan komponen GUI berikutnya, pasti dia akan flow ya, berada di baris berikutnya, akan berada di baris selanjutnya. Seperti ini contohnya, kita ingin membuat tampilan GUI seperti ini. Biasa kita set layout-nya dulu pada frame-nya menggunakan layout manager yang kita inginkan, yaitu flow layout. Lalu kita set size dari frame-nya. Sini lebar 400, tinggi 200. Lalu di sini sama seperti tadi, saya ingin menambahkan 4 button. Dan di sini ada array. Saya menggunakan array button. Lalu juga ada 2 text field, masih sama seperti tadi. Tetapi di sini untuk yang text field yang pertama, saya setting width-nya secara eksplisit di komponennya itu lebarnya 30. Ya. Gunakan 30 kolom di sini. Makanya di sini akan terlihat nanti pada saat ditambahkan ke dalam frame dia akan melebar agak lebih panjang dibandingkan yang text field 2 karena cuma 10. Nah, selanjutnya di sini seperti tadi juga saya menambahkan masing-masing button ke dalam si frame. Di atasnya si frame. Button 0 mulainya dari tengah ya, karena posisi si layout manager ini menggunakan defaultnya itu posisinya pada saat komponen pertama kali ditambahkan posisinya di tengah, flow layout center alignment-nya.
Jadi di awal button 0 posisinya awalnya mungkin di tengah sini, lalu ditambahkan button 1 agak bergeser karena ada button 1, button 0 dan button 1 ya. Lalu tambahkan button 2 makin bergeser lagi, button 0, 1, 2 posisinya secara alignment masih di tengah. Lalu button 3 ditambahkan akan bergeser seperti ini. Jadi pada akhirnya akan membentuk tampilan seperti ini untuk semua buttonnya pada saat ditampilkan menggunakan alignment center, flow layout center. Selanjutnya saya tambahkan karena di sini posisi button 3 sudah sampai di pinggir frame-nya, maka untuk komponen berikutnya pasti secara otomatis sama si layout manajernya akan menempatkan komponen berikutnya di bawah, di baris berikutnya. Nah, kebetulan ini ada txt1 yang ditambahkan, yang tadi library 30, maka seperti ini, berkolomnya 30, ya. Nah, sampai di sini juga ternyata sudah sampai ujung, maka komponen berikutnya pasti akan ditambahkan di baris berikutnya. Ini txt2, pada saat ditambahkan dia akan berada di posisi di bawah text field 1. Tapi posisinya di tengah, karena kita default layout dari si flow layout itu adalah center. Silakan kalau mau diubah, mau ke left, ya. Kalau kita misalkan ganti pada saat mendefine konstruktornya itu alignment-nya adalah left, maka nanti posisinya selalu di left mulainya, kiri ya, alignment-nya. Ini juga mudah ya, flow layout. Selanjutnya yang paling kompleks tapi fleksibel ini adalah grid back layout. Ini yang dianjurkan dan best practice-nya kita biasanya akan menggunakan grid back layout. Agak kompleks memang. Yang selanjutnya juga dia akan menempatkan komponen dalam sebuah grid ya, row dan kolom juga sama, namanya juga grid. Lalu mengizinkan komponen menggunakan multiple row atau column, ya seperti istilahnya span ya. Jadi satu komponen itu kita bisa misalkan button itu bisa kita span menggunakan lebih dari satu kolom. Misalkan mau kita lebih lebarkan si button tersebut jadi 2 kolom supaya tampilannya lebih lebar, itu juga bisa. Terserah nanti. Begitu juga untuk tingginya. Kalau pakai tinggi berarti kan barisnya ya. Barisnya berarti kita lebih dari 1. Gitu. Jadi nanti komponen tersebut seolah-olah akan agak tinggi gitu posisinya. Size-nya agak tinggi. Lalu row dan kolom tidak harus memiliki width dan height yang sama seperti grid layout ya. Jadi kita tidak perlu juga menentukan row dan kolom juga di awal. Size dari komponen yang akan nah ini yang penting nih. Size dari komponen ini akan mempengaruhi size dari sel pada grid. Jadi berbeda dengan si grid layout tadi ya, berlawanan. Kalau tadi selnya yang mempengaruhi lebar dari si komponen, kalau untuk grid layout, kalau grid back layout ini size dari komponen yang akan mempengaruhi size dari sel pada gridnya. Lalu menggunakan objek bantuan, namanya grid back constraint, nanti kita akan menggunakannya untuk menentukan size dan position dari masing-masing komponen. Bagaimana cara penggunaannya? Misalkan seperti ini kita juga bisa ya, karena panel juga merupakan kontainer, walaupun bukan jadi top level container. Di sini panel tersebut menggunakan grid back layout. Lalu di sini kita mendefine objek grid back constraint-nya pada variabel C. Nanti setiap komponen akan ditambahkan berikutnya ya pada kontainer tersebut. Nah, nanti setiap yang ditambahkan, komponen yang ditambahkan itu harus menyertakan constraint-nya. Nanti sebelum statement ini, biasanya kita harus menentukan nih constraint apa aja. Ya, properti apa aja yang harus dijalankan pada saat menempatkan si komponen ini yang mau kita tambahkan. Propertinya apa aja yang bisa di-set pada objek grid back constraint, diantaranya grid X dan grid Y. Ya. Ini nanti akan menentukan posisi. Jadi mulai dari X0, si grid back layout ini mulai dari X-nya 0, Y-nya 0. Ya, itu di posisinya di pojok kiri atas biasanya. Ya, mulai dari 0,0. Jadi kalau mau taruh posisi di paling ujung atas, itu pasti kita tentukan grid X-nya 0, grid Y-nya 0 di constraint-nya.
Baru setelah itu kita tambahkan dengan menggunakan metode add. Selanjutnya grid width, grid height. Ini grid width tadi yang saya bilang bahwa dia mengizinkan komponen menggunakan multiple row atau column. Nah ini, jadi kita bisa menentukan misalkan satu button pengen kita lebarkan sehingga bisa lebih dari satu kolom posisinya, itu dan size-nya juga. Kita grid width-nya sama dengan 2 atau 3 atau 4 terserah nanti. Grid height-nya juga seperti itu, untuk tingginya nanti berarti barisnya ya. Grid height-nya itu akan barisnya, nanti akan lebih dari satu, itu juga bisa. Lalu fill-nya ini adalah bagaimana tampilan dari si komponennya dari terhadap si selnya. Jadi jika ada kemungkinan kan nanti sel areanya itu nanti lebih besar ya dari size komponennya. Nanti mau seperti apa nih size komponen tersebut terhadap si area selnya. Mau kita fullin secara horizontal sisa areanya atau mau kita fullin secara vertikal sisa areanya. Seperti itu. Lalu ada iPad X dan iPad Y, ini akan menentukan internal padding ya, dari si komponen. Defaultnya adalah 0, ya, ini paddingnya. Lalu insetnya ini menentukan external padding komponen. Ini eksternalnya, berarti semacam kayak extra area ya. Extra area, nanti kalau itu bisa ditentukan entah posisinya top, left, bottom, right ya. Ini kita nanti pakai bantuan object inset di sini untuk bisa menentukan inset dari si komponennya. Lalu anchor ini digunakan untuk menentukan posisi komponen pada sel area. Nah, defaultnya adalah center. Seperti apa aja value-value dari si anchornya. Ini ada mulai dari first line start ini di pojok kiri atas. Ini mungkin satu kotak ini, kotak yang putih adalah selnya. Misalkan ada sebuah sel, komponen posisinya mungkin kan tidak, kalau defaultnya tidak memenuhi satu sel ini, maka posisinya dia di center, ini akan kelihatan. Kalau kita mau menempatkan dia di pojok kiri atas, maka kita pakai value-nya di anchor-nya itu adalah first line start. Kita mau posisikan di sini misalkan. Maka kita pakai value anchor-nya itu adalah first line start. Seperti itu. Oke. Seperti apa contoh penggunaannya? Di sini kita ingin membuat tampilan seperti ini ya. Ada sama seperti tadi. Ada di sini ada button-button saja, saya menggunakannya cuma tidak ada text field. Di sini ada 5 button. Button 1 sampai button 3 itu lebarnya sama ya, tetapi posisinya berbeda ya. Posisinya berbeda, lalu nanti ini button long name button 4 ini posisinya di baris berikutnya, tetapi dia menggunakan 3 kolom ya di sini. Lalu ada sedikit space di sini. Nah, di sini nanti insert kita pakai, baru di sini posisi kita menambahkan button 5 yang posisinya mulainya startnya dari kolom yang sejajar dengan button 2. Mungkin ini kolom keduanya ini. Jadi seperti nah ini fleksibelnya, keuntungan kalau kita menggunakan grid back layout. Cuma memang sedikit kompleks karena kita harus mendefinisikan constraint-constraint-nya sebelumnya. Ya. Baru kita menambahkan komponen tersebut bersamaan dengan constraint-nya ke dalam si frame-nya. Yang pertama, kita di sini menggunakan, kita ambil dulu content pane-nya ya. Menggunakan container pane di sini. Lalu di sini pane-nya kita set layout, grid back layout. Selanjutnya kita menggunakan variable C ini ya untuk merujuk ke object grid back constraint. Kita meng-create object grid back constraint, variable C di sini. Lalu di sini c.fill sama dengan grid back constraint horizontal. Artinya nantinya komponen kita akan memenuhi secara horizontal pada sel area ya. Pada sisa dari si sel areanya nanti. Selanjutnya kita tambahkan kita buat button ya, button 1 di sini. Nah, posisinya ada di grid X dan grid Y. X-nya 0, Y-nya 0, posisinya di sini. Lalu kita tambahkan di sini add, jangan lupa disertakan C-nya atau grid back constraint-nya.
Lalu berikutnya sama untuk yang button 2, cuma posisinya lihat yang perlu diperhatikan adalah grid X-nya. Sekarang kita sebelum ditambahkan kita rubah dulu constraint grid X-nya menjadi 1. Ya. X sama dengan 1, posisi sini Y-nya tetap sama 0. Baru kita tambahkan dengan constraint-nya pada pen-nya. Begitu juga untuk yang untuk yang button 3 itu kita setting dulu nih grid X-nya sama dengan 2. Tadi ini 1, grid X-nya nih berarti 2. Kalau mau menambahkan lagi di sebelahnya berarti grid X-nya 3 dan seterusnya. Tapi ini cukup sampai di sini. Kita pengen langsung masuk ke baris berikutnya. Ya. Di posisi sekarang, nah ini tadi jumlah baris dan kolom itu semua ditentukan oleh secara fleksibel oleh jumlah komponen yang kita tentukan. Kita tidak menentukan secara eksplisit di awal, tapi nanti kalau seperti terlihat di sini, ini secara otomatis di content pen kita sudah terbagi menjadi 3 kolom. Ya, karena tadi akibat penambahan button 1, button 2, dan button 3. Jadi ini secara implisit ada 3 kolom posisinya. Nah, lalu saya ingin menambahkan button long name button 4. Nah, di sini juga sama, fill-nya horizontal. Cuma nih padding Y-nya nih saya mau lebih tinggi 40. Jadi nanti agak lebih panjang, agak lebih tinggi, sorry. Nah, di sini saya ingin memenuhi si button 4 ini menggunakan 3 kolom. Ya, di sini berarti saya set dulu sebelumnya adalah grid width-nya sama dengan 3. Ya, jadi supaya memenuhi 3 kolom. Lalu grid X, nanti sekarang masalah posisinya, grid X sama dengan 0, masih di posisi 0, di posisi button 1 ini, lalu tapi grid Y-nya sama dengan 1, Y-nya 1 di sini. Jadi mulai startnya, mulai ngepaint-nya, mulai si Java-nya, mulai ngelukisnya itu dari sini. Sini, terus karena grid width-nya 3, menggunakan 3 kolom, sampai ke sini. Baru ditambahkan bersamaan dengan constraint-nya pada pen. Kira jadi seperti ini. Selanjutnya saya ingin menambahkan button 5 ya. Kita create dulu objek button 5-nya, lalu grid break constraint masih horizontal, pad Y-nya saya set menjadi 0, reset ke default-nya lagi. Lalu encore-nya saya menggunakan page end. Posisinya nanti di dalam sel agak ke bawah sedikit. Gitu di sini. Dan di sini saya menggunakan inset, jadi tapi hanya saya set value-nya untuk yang bagian top-nya saja, ya. Jadi di atas ini. Terus grid X-nya sama dengan 1, ini 0, 1 di sini. X-nya sama dengan 1, lalu Y-nya sama dengan 2. 0, 1, 2 Y-nya. Nah, jadi posisi dia mulai pen-nya di sini, si button-nya. Mulai dari X sama dengan 1, grid Y-nya sama dengan 2 di sini. Dan menggunakan 2 kolom. Grid width-nya sama dengan 2 di sini. 2 kolom. Jadi di pen button 5 mulai dari sini sampai ke kolom yang sejajar dengan button 3 di sini. Selesai, saya tambahkan di pen-nya. Dan di sini jangan lupa ditampilkan frame-nya dengan metode dan parameter set visible true. Sekarang kita ingin membuat aplikasi GUI, tapi kita menggunakan NetBeans GUI Builder atau menggunakan NetBeans ya. Pertama kita klik kanan di project, lalu pilih JFrame. Nah, selanjutnya nanti akan tampil di layar utamanya ya, di layar kode di NetBeans-nya. Itu ada 2 tab, ada Source, ada Design. Biasanya defaultnya akan tampil desainnya dulu, semacam kotak. Nah, ini adalah frame-nya. Lalu kita tinggal menambahkan kontrolnya. Biasa ada di bagian menu sebelah kiri. Ya, di bagian menu sebelah kanan. Itu ada kontrol-kontrolnya. Sini saya menambahkan 2 text field dan 1 buah tombol J button. Nah, lalu untuk merubah nama variabelnya di bagian tab desain ini saya tinggal klik kanan, terus ubah nama variabelnya menjadi var1 untuk text field 1, var2 untuk JText field 2. Begitu juga untuk yang J button 1 ini saya merubah teksnya melalui properti. Lagi-lagi ada di bagian properti di bagian desainnya nih. Biasa ada di posisi kanan bawah. Ya, kita tinggal pilih di situ propertinya. Lalu
saya rubah juga apa nama variabelnya dari jButton ini menjadi BT hitung, button hitung, seperti itu. Nah, secara otomatis si NetBeans akan, kalau kita lihat di bagian tab source, kalau kita berpindah ke bagian tab source-nya, nanti akan muncul sebuah method di sini di dalamnya init komponen, method init komponen mulai dari baris ke-7 kalau di sini. Ini sebetulnya ada 41 line tapi karena tidak muat di slide, saya hanya tampilkan yang penting aja. Nah, di sini akan secara otomatis NetBeans akan mengenerate kode ini. Ya, jadi yang sudah kita rubah tadi otomatis, dan ini juga semua sudah otomatis di-generate oleh si NetBeans-nya. Begitu juga untuk masalah tata letak, masalah layout manager, NetBeans secara otomatis akan mengikuti berdasarkan apa yang sudah kita desain di bagian tab design di sini. Jadi kita tinggal main drag and drop saja, NetBeans yang akan mengenerate kodenya di sini, masalah tata letaknya. Dan ini di method init komponen kita tidak bisa mengubahnya. Jadi untuk mengubah ini ya harus melalui tab design di sini. Begitu juga yang bagian sini kalau ada di baris 61 dan 65 yang di shading ini tidak bisa diubah-ubah. Dan selanjutnya, saya ingin menambahkan sebuah action listener. Saya tinggal tambahkan di sini. Mungkin bisa klik 2 kali. Defaultnya nanti akan diarahkan ke bagian source-nya. Dan NetBeans akan mengenerate seperti ini. Dia akan button hitung, add action listener, sama seperti sebelumnya. Lalu ada event methodnya, action perform. Lalu di sini, nah ini yang si NetBeans juga akan mengenerate. Tapi ini masih kosongan. Biasanya ini hanya sebuah metode, button hitung, action perform. Nah, di sini mulai dari baris 49 sampai 53, ini yang harus kita tambahkan. Ya, statement atau tugas-tugas yang harus ditambahkan pada saat event klik muncul. Pada saat kita mengklik si tombol hitung atau button hitung ini. Di sini saya menambahkan kodenya untuk menampilkan sebuah dialog yang menambahkan kedua isian dari var1 dan var2. Ya, jadi sini akan muncul dialog seperti ini, nanti akan menampilkan hasil penambahan apa yang di-input oleh si user dari var1 dan var2. Sini contohnya misalkan saya isikan 7 dan 8, saya hitung, maka var1 tambah var2 sebelumnya di-parse ke integer, maka akan menghasilkan nilai atau angka 15. Seperti ini. Jadi cukup mudah kalau menggunakan GUI Builder, tapi ini masih di wrap jadi satu tempat ya, antara logic ya, ini kan logic kita di sini, logic semua masih dijadikan di satu tempat, dan tampilan juga di sini dalam satu kelas. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, silakan kalau ada koreksi atau ada yang ingin didiskusikan, silakan bertanya nanti pada saat kita melakukan tatap virtual. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.